Hai teman-teman, kami dari kelompok 3 angkatan 42 akan menjelaskan tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai, sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, berdasarkan jenisnya pegawai ASN terdiri dari dua jenis, yaitu PNS dan PPPK. PNS merupakan warga Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian. Sedangkan untuk PPPK adalah warga Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintahan untuk jangka waktu tertentu. Selain itu, peran ASN adalah untuk pelaksanaan kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Selanjutnya, apa sih hak dan kewajiban ASN? Yuk, kita simak. Yang pertama, gaji, tunjangan, jaminan hari tua dan pensiun, perlindungan, cuti, dan pengembangan kompetensi. Namun, PPPK tidak memiliki jaminan hari tua dan pensiun. Kewajiban pegawai ASN yang disebutkan dalam Undang-Undang ASN adalah yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, dan pemerintah yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Nah, selanjutnya adalah kode etik ASN. Kode etik ASN sudah tersemat di dalam nilai-nilai dasar ASN atau bisa kita sebut core value ASN, yaitu ASN yang berakhlak. Apa itu berakhlak? Yang pertama adalah berorientasi pada pelayanan. Yang kedua, akuntabel. Yang ketiga, kompeten. Yang keempat, harmonis. Yang kelima, loyal. Yang keenam, adaptif. Dan yang terakhir, ketujuh adalah kolaboratif. Smart ASN, literasi digital. Literasi digital ada 4 pilar, yaitu kecakapan digital, culture digital, etika digital, dan keamanan digital. Kemampuan digital adalah kemampuan mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan peranti lunak TIK serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Digital culture, kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK. Etika digital, kemampuan menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir, keamanan digital, kemampuan mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari.